Sosok gadis di depan berdiri membelakangi kami. Dari rambut lurus dan jaket yang dikenakannya, sama sekali tak asing bagi kami. Kuarahkan senter untuk memperjelas siapa penglihatan kami. "Mel," panggilku lirih karena ku yakin ia adalah Melisa. Dista bergegas cepat menghampirinya. Ditariknya tangan Melisa yang masih berdiri mematung dengan badan gemetaran. Melisa linglung. Semua pertanyaan kami padanya hanya dijawab dengan pandangan kosong beserta mulutnya yang membisu. Juminten menepuk pipi seraya menggoyangkan badan Melisa agar ia sadar dari linglungnya. Kutuntun Melisa untuk duduk menepi, lalu memberikan botol air mineral padanya agar ia tenang. "Mel," ucapku lirih. Dengan kalem, kuhapus air mata yang meleleh di pipinya. Rasa trauma yang dialami membuat jiwanya terguncang. "Ajeng diseret le anam sep," ucap Melisa lirih dengan bibir bergetar. Tangisannya semakin deras saat ia mencoba mengingat apa yang dialaminya semalam. Ku peluk erat tubuh Melisa sambil terus kubisikkan semua akan baik-baik saja. "Asu anak iki," umpat Dista kesal. Ia geram menahan marah karena apa yang dilakukan Pak Anam pada kami. Kami lega karena Melisa terselamatkan, meski ia menderita trauma berat akibat peristiwa yang dialaminya semalam. Tanganku terasa disentuh pelan, lalu seperti ditarik pelan, meski sebenarnya aku bisa menghentikan langkahku yang mulai berjalan pelan. Hatiku memilih menuruti tarikan pelan di tanganku. Terasa halus hingga aku tersadar dengan apa yang kulihat saat ini. Dua bocah perempuan sedang menarik pelan tanganku dengan senyuman mereka yang membuat hati tenang sekaligus bertanya-tanya, siapa sebenarnya mereka ini? Aku terus berjalan pelan tak sadar dengan apa yang kualami saat ini. Dista dan Juminten yang membantu Melisa berjalan mengikutiku berkali-kali. Mereka memanggil namaku, namun yang kulakukan justru terus berjalan mengikuti dua bocah di depanku saat ini. "Sep, anak ini kesurupan kah?" kata Dista mencoba menghentikanku yang terus berjalan tanpa menghiraukannya. "Itu kan motor kita," ucap Juminten yang mengarahkan senter ke arah motor yang sengaja kami tinggal 2 hari yang lalu. "Loh iyo," saud Dista bergegas mendahuluiku menuju motor kami. Di sebelah motor kami seseorang sedang duduk di kegelapan malam dengan nyala rokok yang menemaninya. "Mbah Darkun," kata Dista setelah yakin orang yang duduk beralaskan tikar tersebut adalah Mbah Darkun. "Sepurone nduk, Mbah ora iso nulungi nyusul awakmu kabeh. Sing iso tak lakoni namung ngenteni awakmu kabeh balik mrene. Aku percaya mesti ono salah siji tekan awakmu sing iso mbuyarno kelakuane Harjo," jawab Mbah Darkun dengan pelan sambil mengawasi sekeliling. "Sing endi jenenge Harjo iku, Mbah?" tanya Dista penasaran. "Harjo iku pengabdi Nyi Rukmi," jawab Mbah Darkun, orang yang bersekutu dengan jin penguasa hutan ini. "Terus Nyi Rukmi iku sapa, Mbah?" tanyaku penasaran. "Kuburane ono nek dhuwur gunung cilik tengah alas iki, Sep," jawab Mbah Darkun. Tiba-tiba angin kencang datang dari dalam hutan, disusul suara jeritan keras yang menyayat hati. Srak, srak. Semakin kencang angin yang berdatangan, membuat pohon besar di sekitar kami bergoyang-goyang keras. Suara jeritan kembali bersaut-sautan. Jeritan yang amat menyayat hati, seakan mereka yang menjerit sedang disiksa dengan kejam. Kembali kulihat Mbak Santi bersama Ajeng dan Eva di sebelahnya. Lalu di belakang mereka puluhan gadis yang sedang memandang ke arahku. Air mata tak bisa kutahan melihat Ajeng dan Eva berada di antara mereka. Juminten dan Dista juga menyaksikan apa yang kulihat saat ini. Perih hati ini harus kehilangan mereka. Aku berharap ini hanyalah mimpi buruk sebagai bunga tidurku saja. Tak rela rasanya jika mereka menjadi kebiadaban Pak Anam. Masing-masing dari mereka mengenakan borgol rantai di kedua tangannya. Begitupun dengan Mbak Santi dan Ajeng. Lalu Eva berjalan pelan ke arah kami. Dari belakang muncul nenek tua yang kami lihat waktu pertama kali di bangunan tua yang telah roboh. Tangan kanan nenek yang kami yakini bernama Nyi Rukmi menjambak keras rambut Eva, hingga kepala Eva mendongak ke atas. Ia nampak kesakitan.
Aku menjerit keras disertai tangisan memanggil nama Eva. Saat Nyi Rukmi menyeret rambut Eva masuk ke dalam hutan di kegelapan malam yang membuatnya meronta kesakitan. Jeritan tangis suara puluhan wanita yang kuyakini mereka juga korban tumbal pesugihan tempat ini kembali bersaut-sautan. Suasana kembali sunyi dengan menghilangnya bayangan puluhan gadis beserta jeritan tangisan yang sudah menghilang. "Jum, awakmu kanconono melisane omahe Mbah Darkun yo," pinta Dista pada Juminten. "Ora, pokoknya aku melok," jawab Juminten tegas. "Sopo sing jogo Melisangku?" lanjut Dista. Wajar jika Dista khawatir dengan keadaan Melisa saat ini. "Ya wong sepuh ikulah, sing jelas aku tetep melok," jawab Juminten bersikukuh sambil menunjuk ke arah Mbah Darkun. Juminten tak rela jika hanya aku dan Dista yang pergi mencari kediaman Mbah Harjo, membebaskan jiwa para korban tumbal yang ada di hutan ini. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya kami memutuskan menitipkan Melisa pada Mbah Darkun. Lalu atas petunjuk dari Mbah Darkun, kami melanjutkan perjalanan menuju kediaman Mbah Harjo, dukun yang dimaksud. Sunyi. Kami menyusuri desa yang dimaksud Mbah Darkun. Hanya mendapat info kalau rumah yang ditinggali Mbah Darkun adalah rumah tua model joglo. Jujur kami bingung dengan semua ini. Apalagi kami tergolong awam tentang tumbal pesugihan. Hal yang paling tidak masuk akal mulai berdatangan. Hawa aneh saat mulai menyusuri jalanan desa. Desa di tengah-tengah pegunungan yang membentang bagaikan tembok, dengan misteri yang belum kami ketahui. Dari sekian banyaknya rumah yang berjajar layaknya desa kuno, karena setiap rumah tidak menggunakan penerangan cahaya dari aliran listrik. Bahkan, kebanyakan rumah masih memakai kayu dan dinding dari anyaman bambu. Di setiap depan rumah selalu terdapat sesajen yang diletakkan begitu saja oleh sang pemilik rumah. Pandanganku mulai kabur, darah keluar dari hidung. Tubuhku ambruk di jalan tanah desa ini. "Loh Sep, kamu kenapa?" kata Juminten saat mengetahui aku yang tiba-tiba jatuh. "Sep!" Suara keras Dista sudah tak terdengar di telingaku. Tubuhku mulai dingin. Darah terus keluar dari hidungku. Berkali-kali Dista menyeka dengan tisu, namun darah terus mengalir. Juminten yang panik dengan keadaanku berlari mencari pertolongan dengan menggedor rumah penduduk sekitar. Dista menyandarkan tubuhku di badannya. Ia juga khawatir jika terjadi sesuatu padaku. Berbagai cara ia lakukan agar darah berhenti mengalir dari hidungku. Aku benar-benar sadar saat ini, tapi tubuhku tak bisa kugerakkan. Dista yang tadinya panik dengan keadaanku, tiba-tiba ambruk mengalami hal yang sama seperti diriku. Darah juga mengalir dari hidungnya dalam keadaan benar-benar sadar, namun tak kuasa menggerakkan tubuh. Kami terkapar di jalan tanah. Sedangkan Juminten, tadi sebelum terkapar di tanah, aku masih sempat melihatnya berteriak meminta pertolongan sambil menendang pintu rumah penduduk karena penghuni rumah tak kunjung menjawab atau membuka pintu untuknya. Pikiranku mulai kacau. Rasa ketakutan semakin besar menjalari tubuhku. Apa kami bertiga akan mati bersama menyusul Eva dan yang lain dalam keadaan seperti ini? Terbersih di benakku, bagaimana reaksi kedua orang tuaku nantinya jika kami meninggal seperti ini? Berkali-kali kusebut asma Allah, meminta pertolongan darinya. Kupasrahkan diriku hanya kepadanya. Hening. Terus kupanjatkan doa. Satu keyakinan dalam diriku adalah takdir bisa dirubah, hanya kematian yang tidak bisa kuhindari. Jika memang ditakdirkan mati seperti ini, aku sudah ikhlas dengan kepasrahan. Tak ada yang bisa menolong kami selain kuasanya. Suatu kesalahan bagi kami yang datang kemari tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu. Kami hanya gadis biasa tanpa karomah istimewa. Apa kami harus tersiksa seperti ini lebih dahulu sebelum menghadapi maut? Pikiranku mulai kacau. Jiwaku memberontak karena tak adil bagiku jika harus mati dalam keadaan seperti ini. Ya Allah. Terus ku coba menggerakkan tubuhku, dalam hati menyebut asma Allah. Aku terbangun dengan nafas tersenggal. Ku basuh keringat yang membasahi kening dan wajahku. Darah yang mengalir di hidungku juga sudah berhenti. Ku tarik badan Dista lalu menyandarkannya pada tembok kayu rumah penduduk setempat. Lalu, aku berlari. Mencari Juminten. Perasaanku tidak enak ketika memikirkannya.
Juminten terkapar tak berdaya di depan pintu rumah penduduk. Kubuka tas Juminten mencari botol air mineral. Tenggorokanku terasa kering. Setelah meminum air dari dalam botol, kubasuh keringat di dahi Juminten dengan tenang. Kusandarkan kepalanya di pangkuanku. Berkali-kali kubasuh wajahnya dengan air yang kutuangkan di telapak tangan. Aku panik karena usahaku tiada hasil. Meski mencoba menirukan gaya kakek atau ayahku dengan membaca doa sebisaku lalu membasuh wajah Juminten dengan air yang telah kutiup sebelum membacakan doa dengan hasil yang tetap nihil. Akhirnya, kumasukkan air dalam mulutku lalu mengulangi membaca doa yang kuingat. Setelah itu kusemburkan di wajah Juminten sebagai usaha terakhirku. Juminten tersentak bangun. Berkali-kali ia beristighfar. Lalu kami bergegas ke tempat Dista yang kutinggalkan tadi. Ku ulangi lagi cara yang sama pada Dista, menyemburnya dengan air dalam mulutku. Dista terkejut bangun dengan nafas tersenggal. Aku tersenyum senang saat ia bangun, lalu memakiku karena menyemburnya. Konyol kamu iku, aku kok didoni. Umpat Dista agak kesal karena cara anehku. Kudu awakmu tok, aku ya disembur karo sapi. Juminten menimpalinya. Mereka berdua memandangku tak ramah. Luwih konyol meneh, sing kecemplung kuburan, karo sing raine kepanasan. Jawabku mengelak, karena tatapan tak ramah mereka berdua. Aku terkejut saat mataku tertuju pada sosok pocongan yang berdiri di pojokan rumah penduduk, meski samar karena terhalang oleh kabut. Namun sangat jelas sosok pocong itu sedang memperhatikan kami. Berbeda denganku, Dista nampak kesal dengan kehadiran pocong tersebut. Dengan ia mengambil batu lalu melempar keras ke arah pocongan tersebut sambil berkata, "Aku wis ora wedi, jancuk." Makinya ke arah pocongan sambil melemparkan batu. Juminten tak kalah sangar. Ia nampak santai dengan mengambil sebilah bambu kuning panjang 1 meteran di rumah penduduk. Ia berjalan mendekati pocongan tersebut. "Aku wis kesel pocongan kiri," umpat Juminten sambil memukulkan bambu di tangannya. Sebelum terkena pukulan, pocongan dengan kain kafan lusuh itu sudah menghilang terlebih dahulu. Aku memandang mereka berdua dengan wajah heran. Mungkin saking seringnya dihantui mereka menjadikan urat ketakutan mereka berdua putus. "Kena gepuk ora Jum?" tanya Dista pada Juminten yang berdiri di tempat pocongan tadi. "Ora ilang dhisik Dis," jawab Juminten sambil terus memukulkan bambu di tangannya. "Berarti pocongan asli ku yo," kata Dista masih tak percaya. "Koyoke, lah ilang berarti lah pocongan asli," jawab Juminten lagi. "Gusti," pekikku melihat tingkah kedua orang ini. Karena bisa-bisanya mereka melakukan hal konyol di situasi yang mencekam ini. Kabut semakin pekat, malam menjadi semakin panjang. Jam tanganku tak berfungsi dengan normal. Bau bunga melati bercampur kemenyan kembali tercium. Entah dari mana asal bau berasal. Bulu kuduku meremang, hal tak masuk akal berulang kali terjadi. Seperti sosok sundel bolong yang tiba-tiba muncul di hadapan kami saat ini. Aku berterima kasih pada hantu yang menyerupai wujud Mbak Santi, karena dia menguji mentalku sebelum kesini. Meski sedikit terkejut, aku mencoba bersikap biasa saja saat mata melototnya memandangi kami. Aku bergidik ngeri saat punggung bolongnya dipenuhi belatung yang berjatuhan. Bau busuk tercium menyengat di hidung, lalu menghilang saat aku melemparkan botol air mineral yang kubawa, karena tak tahan dengan bau busuk dari punggungnya. Juminten dan Dista menoleh ke arahku, menatapku heran karena melemparkan botol air mineral. Kenapa aku tidak boleh melemparnya, sedangkan mereka boleh? Pikirku. Dari depan kami sekarang, 2 bayangan sedang berjalan menuju ke arah kami. Semakin lama semakin mendekat. Dari balik tebalnya kabut yang menyelimuti desa ini, sepasang muda-mudi berjalan santai. Mereka sedang mengobrol ringan. Sementara kami bertiga terkejut dengan datangnya mereka berdua. Mereka berhenti di depan kami. "Kalian sedang apa di sini?" tanya si pemuda berkulit putih tinggi di samping gadis yang usianya lebih tua dariku. Lama kami tak menjawab. Apa mereka berdua benar-benar orang? Pikirku. "Iku wong asli tak duduk?" tanya Juminten sambil menyenggol lenganku. Aku menggeleng pelan, sedangkan aku sendiri ragu mereka berdua ini orang asli. "Jelas kami ini orang asli," sahut gadis itu ketika mendengar suara bisik kami. "Oh," jawab Dista santai. Ia nampak lega karena menemui orang di desa mati ini. "Kalian sedang apa di sini? Di sini sangat berbahaya,"
lanjut gadis tersebut. Wajah cantiknya sangat serasi sekali bersanding dengan pemuda di sampingnya. Benar-benar pasangan yang serasi, pikirku. Kami memperkenalkan diri, lalu menjelaskan dengan panjang lebar maksud kedatangan kami ke sini. Gadis yang bernama Utari Wardana tersebut tersenyum pada kami. Ia menjelaskan sesuatu pada kami kalau ingin membebaskan jiwa korban pesugihan tak semudah yang kami kira. Mbak Utari terkesima mendengar ceritaku. Ia putuskan membantu kami meski ia sendiri sedang sibuk. Mbak Utari menuturkan kalau desa ini bukan dihuni oleh bangsa manusia. Jadi dua temanmu dijadikan tumbal pesugihan? Tanya Utari setelah mendengar ceritaku. Iya mbak, jawab Dista tergagap karena sorot mata tajam gadis cantik bernama Utari di depan kami saat ini. Lalu, apa tujuan kalian datang ke desa ini? Lanjut Utari. Sorot mata tajamnya tak menghilangkan kecantikan di wajahnya. Mata kami tak berkedip saat menatapnya. Bahkan sekelas artis papan atas saja tak sebanding jika mereka disejajarkan. Untuk menyempurnakan teman kami yang dijadikan tumbal, mbak, ujarku menjelaskan. Mendengar jawabanku, Utari nampak sedikit heran. Beberapa kali ia menoleh pada pemuda yang bernama Alvan di sampingnya. Apa hubungannya dengan desa ini? Jika kalian ingin menyempurnakan jiwa teman kalian, bukan di sini tempatnya, ucap Alvan, memperhatikan kami bertiga yang kebingungan. Siapa yang menyuruh kalian ke sini? Lanjutnya sembari bertanya. Bahdarkun, jawab Juminten. Orang itu sengaja menyesatkan kalian, kata Utari pelan. Kali ini ia memandang ke arahku lama. Kami tersentak kaget mendengarnya. Bagaimana bisa orang yang kami percaya bisa membantu mengatasi masalah saat ini, malah menjerumuskan kami ke dalam masalah yang lebih rumit? Kami teringat akan Melisa bersama Bahdarkun. Jangan-jangan semua yang terjadi saat ini karena ulah kakek tua itu? Atau mungkin dialah sebenarnya Mbah Harjo itu sendiri? Aku panik saat sadar Melisa bersama Bahdarkun. Harusnya aku sadar dari awal dengan kehadirannya yang membuat pikiranku janggal. Kamu yang bernama Sevia, ikut aku jika ingin menyempurnakan teman-temanmu, ucap Utari yang tiba-tiba membuyarkan pikiranku. Tapi mbak, teman saya, Mas Alvan akan membantu ke rumah dukun itu. Dan kamu ikut aku karena aku butuh kamu untuk menjadi kunci tempat itu. Utari menyela perkataanku, membuat hatiku semakin bimbang. Siapa yang harus kupercaya saat ini? Aku harus ikut kemanapun dia pergi, kata Dista menyahut. Tapi Dista sudah menunduk menghindari tatapan tajam mata Utari yang beralih memandangnya. Kalian hanya punya dua pilihan, percaya padaku atau tinggal di sini bergabung bersama penghuni alam lain. Dan di luar sana, kalian dinyatakan mati, cerca Utari. Kami diam dalam diam, hati bimbang mana yang harus kami pilih. Sedangkan untuk keluar dari desa ini saja, kami tak tahu jalannya. Ditambah lagi kemunculan dua orang yang sama sekali belum kami kenal. Kalian pasti bimbang. Pertemuan kita bukan karena kebetulan. Tuhan menjawab doamu. Dan temanmu Santi datang padaku untuk membantu kalian, ujar Utari dengan nada tegasnya, dengan mata memandang ke arahku. Yo Sep, manuto ae, kata Juminten lirih sambil menyenggol lenganku dengan sikutnya. Aku bingung harus menjawab apa. Entah apa yang harus aku lakukan. Tiba-tiba Utari mengarahkan telunjuknya ke arah belakangku. Makhluk tua dengan baju compang-camping tertawa ke arah kami. Kami bertiga terkejut karena nenek tua yang berdiri di belakang kami saat ini adalah Nyai Rukmi. Ia terkekeh, membuat kami semakin bertanya-tanya. Kenapa Nyai Rukmi masih mengincar kami? Padahal syarat tumbal sudah kami hancurkan. Badanku lemas rasanya saat tatapan Nyai Rukmi mengarah padaku. Wajah keriput penuh bercak darah di wajahnya. Utari dan Alvan berbalik melangkah meninggalkan kami. Membantu kami saat ini hanya menambah masalah baginya. Mbak, bantu kami, kataku memohon.
Aku sudah kehabisan akal untuk menyelesaikan masalah ini. Utari menghentikan langkahnya saat mendengar ucapanku. Seraya berkata, "Apa kalian sadar kalau kalian hanya 3 gadis ingusan, datang kemari tanpa bekal ilmu yang kalian miliki? Bahkan kalian tidak tahu bahaya yang akan kalian alami di tempat ini." Utari berbalik memandangku. "Antara lugu dan tolol memang tak jauh berbeda, dan kalian ini tipe orang yang tolol," lanjut Utari. "Kami pergi ke sini hanya dengan bondo nekat, alias bekal kenekatan semata, tidak sadar dengan bahaya besar yang sedang menunggu kami. Jadi bagaimana apa yang kau pilih? Kau hanya membuang waktu di sini," ucap Utari dengan suara dingin. "Iya Mbak, tolong bantu kami," kataku lirih dengan bibir bergetar. "Mas Alvan mengantar kalian berdua, sedangkan aku dan Sevia akan pergi ke rumah Harjo," kata Utari tegas, untuk mencari kendi tempat mengurung jiwa teman kami yang dijadikan tumbal. Kami berpisah di pertigaan jalan, dengan pohon besar yang tumbuh di tengah jalan. Dista dan Juminten yang ditemani Mas Alvan keluar dari desa ini untuk mencari Mbah Darkun alias Dukun Harjo. Sedangkan aku mengikuti Utari yang berbelok ke kanan. Masih sempat aku menoleh pada kedua temanku yang mengikuti Mas Alvan. Dista seakan tak rela jika harus jauh dariku, sedangkan Juminten tersenyum padaku sambil melambaikan tangannya. Aku berharap pilihan yang terakhir ini adalah pilihan yang benar, dan perpisahan kami sekarang adalah awal untuk kami bersama kembali. Semoga Melisa masih sempat diselamatkan. Semakin jauh kami berdua berjalan di tengah desa tanpa penghuni ini. Tidak ada siang, tidak ada malam. Sama sekali tak terasa udara di sekelilingku. Kami terus berjalan di pekatnya kabut tebal yang menghalangi pandangan. Semakin jauh melangkah semakin ganjil yang kurasakan, karena di sekelilingku saat ini tiba-tiba muncul banyak orang berlalu lalang dengan kesibukan mereka. Banyak anak kecil berlarian mengelilingiku. Mereka bermain kejar-mengejar satu sama lain, seperti anak kecil di zaman tahun 90-an. Aneh, hanya itu yang kupikirkan saat mengamati mereka. Kehadiran kami seperti tak diterima di sini. Pandangan mereka yang mengisyaratkan kebencian saat melihat ke arah kami yang berjalan di tengah mereka membuat hatiku makin gusar. Langkah kaki semakin kupercepat di belakang Utari yang nampak santai menanggapi tatapan penduduk desa ini. Utari berhenti di depan sumber air dengan air yang mengucur deras ke bawah jurang tanpa dasar karena terhalang oleh kabut. "Pegang tanganku," ucap Utari menoleh padaku sambil mengulurkan tangannya. Meski bingung, akhirnya ku pegang erat tangannya. Kemudian ia menghentakkan kaki kanannya ke tanah 3 kali. Aku tersentak kaget saat tanganku ditariknya kuat sambil berlari ke arah jurang. "Ah!" Aku berteriak kencang saat tubuh kami terjun dari atas jurang. Darah seakan berkumpul di atas kepalaku saat ini. "Sevia, bangun!" Aku sadar saat suara Utari membangunkan dengan menepuk pipiku. Ku tarik nafas dalam-dalam. Aku pikir telah mati karena terjun dari jurang bersamanya tadi. Semakin heran lagi ketika aku sadar, aku berada di lapangan kecil tempat kami menggali kuburan semalam. "Ah!" Aku tersentak kaget saat sadar tidur memeluk pohon Kamboja di samping lubang kuburan bekas galianku semalam. "Apa kau ini tipe orang yang selalu heboh?" tanya Utari padaku yang panik karena bangun di tempat aneh ini. "Enggak panik gimana, aku bangun di samping kuburan," selaku memberi alasan. Kakiku terus mengikuti langkah Utari di depanku, menyusuri hutan pinus. Tak lama kemudian, sampailah kami di pinggir jalan yang sering dilalui kendaraan bermuatan kayu. Aku tak bertanya mau kemana tujuan kita, atau bertanya tentang sesuatu yang ada di pikiranku pada Utari, karena memang sifat dasarku canggung saat bersama orang baru. Kendi itu ada disimpan di bawah kolong tempat tidur Harjo. Semua tergantung padamu. Aku hanya membantumu menunjukkan jalan, dan ingat satu hal. Jangan pernah kau ceritakan siapapun tentang yang kau lihat nanti, kata Utari memperingatkanku. Sementara itu, malam di sebuah desa. Kami berdua berdiri, memandangi rumah besar yang dikelilingi tembok papan kayu berbentuk runcing di ujungnya, membuat rumah tersebut hanya terlihat atapnya saja
karena terhalang oleh pagar kayu tersebut. Utari mulai menjelaskan panjang lebar padaku tentang kendi yang disimpan di rumah tersebut beserta pantangannya. "Ngomong-ngomong, kamu belum mandi berapa hari, Sep?" tanya Utari setelah menjelaskan padaku. 4 hari, Mbak. Hehehe, jawabku sambil cengengesan. Sunyi, suasana malam kian sepi. Ditambah gerimis ringan di malam hari. Aku masih menunggu instruksi dari Utari untuk memasuki rumah tua kediaman Baharjo, dukun yang membantu Pak Anam. Utari masih berdiri tenang, sorot matanya terus memperhatikan rumah Baharjo. Gerimis tak membuatnya pergi menepi untuk berteduh. Gadis berambut panjang yang dikepang lurus ke bawah di sampingku saat ini hanya diam sambil terus menatap rumah joglo di ujung jalan sana. Kamar dengan pintu coklat tua, berukiran aksara Jawa, dengan 2 bulan sabit. Di kamar itu kendi yang kumaksud disimpan di bawah kolong tempat tidur. Utari mulai menjelaskan panjang lebar. Aku mengangguk pelan bertanda mengerti. "Jangan sampai salah kamar." Lanjutnya tegas. "Iya, Mbak," sautku pelan bertanda mengerti maksudnya. "Sebentar lagi bulan akan berubah warna merah. Waktumu hanya 10 menit sebelum bulan kembali ke warna semula," kata Utari memperingatkanku. 10 menit? Ucapku bertanya pada Utari. Utari mengangguk seraya berkata, "Nyai Rukmi mendiami salah satu kamar di rumah itu," lanjut Utari. Aku mulai bersiap, dadaku berdebar tak karuan, emosiku meluap. Sesekali mataku memandang ke arah langit, memastikan jika bulan akan segera berubah menjadi warna merah. "Tenangkan emosimu," ucap Utari, lalu memegang pergelangan tangan kiriku. "Gelang ini, apa kau keturunan keluarga Ramlan?" tanya Utari heran. "Hah?" jawabku sambil mengernyitkan dahi, tanda tak mengerti maksudnya. "Apa kau keturunan keluarga Ramlan?" Utari mengulangi pertanyaannya lagi. Aku menggeleng tak mengerti dengan maksud pertanyaannya. Yang ku tahu gelang yang sekarang kupakai adalah pemberian dari kakekku. "Ini pemberian dari kakekku," jawabku sambil memperhatikan gelang yang dimaksud Utari. "Pernah dengar peribahasa harimau di tengah kumpulan domba? Dan saat serigala datang harimau itu ikut lari ketakutan?" kata Utari sorot matanya memperhatikan gerak-geriku yang masih tak paham dengan perkataannya. "Apa maksudnya, Mbak?" tanyaku kemudian. "Kau memiliki terah Ramlan yang mengalir di darahmu, salah satu keluarga yang paling disegani. Tetapi karena kau sendiri tidak tahu siapa dirimu, kau ikut lari ketika seekor serigala datang." Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih semuanya. Saya pamit. Wassalamualaikum.